Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube ACM Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang apa saja sih yang harus dipersiapkan kalau perusahaan kita mau sertifikasi ISO gitu, Bapak Ibu. Oke, jadi sebelumnya memperkenalkan dulu, nama saya Sofyan Apriyadi Saputra. Saat ini saya salah satu auditor di PT ACM Indonesia ya, dan kita akan bahas apa saja yang dibutuhkan, apa saja yang harus dipersiapkan ketika kita ingin melakukan sertifikasi ISO di perusahaan. Oke, kita mulai ya. Oke, kita masuk ke pembahasan. Apa yang harus kita persiapkan sebelum kita mulai sertifikasi ISO di perusahaan? Yang pertama, pastinya kita harus mengetahui dulu apa itu ISO gitu, dengan cara kita mengikuti training di lembaga training yang terpercaya gitu ya. Kita belajar terkait awareness standar ISO itu sendiri ya. Nanti kita akan diberikan materinya, diberikan info-info apa saja yang ada di dalam standar klausul ISO tersebut. Kita harus pahami betul gitu ya. Dan biasanya untuk lebih mudahnya baca dulu aneks yang bagian belakang, Bapak Ibu. Ada aneks A dan B, kita baca itunya dulu, baru nanti masuk ke klausul-klausulnya. Karena biasanya bahasa di klausul itu agak sulit dicerna gitu ya, karena bukan biasa kita gunakan bahasa seperti itu. Oke, itu yang pertama, kita harus pahami dulu klausul-klausulnya ya. Oke, yang kedua, setelah kita pahami standar ISO tersebut, klausul-klausul ISO tersebut ya, mulai biasanya itu ISO itu yang sekarang ada 10 klausul ya. Jadi dan yang klausul 1 sampai 3 itu hanya pengantar, tidak sebagai acuan untuk dinilai gitu ya. Jadi yang wajib kita penuhi adalah mulai klausul 4 sampai klausul 10 untuk ISO versi di atas 2015 ya, biasanya seperti itu. Oke, kemudian setelah kita pahami, tadi kita sudah ikut training, kemudian sudah diajarkan, lalu kita harus buat yang namanya gap analysis gitu ya, berdasarkan standar yang ada di ISO tersebut. Kita buat perbandingannya gitu ya, apa yang dipersyaratkan, kemudian apa yang sudah ada dan belum ada di organisasi kita ya. Itu cara yang kedua gitu. Setelah training kita buat gap analysis. Setelah kita dapat gapnya, apa saja yang masih kurang di perusahaan kita untuk memenuhi standar ISO tersebut, kita siapkan untuk memenuhi standar-standar tersebut. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ketika semua gap sudah kita dapat, kita lakukan pemenuhan terhadap gap tadi. Biasanya itu adalah persiapan dokumen-dokumen yang harus dibuat ya, maupun itu yang wajib ataupun yang pendukung terhadap pemenuhan standar ISO itu sendiri. Jadi nanti di standar ISO tersebut juga terlihat ya, mana dokumen-dokumen yang sifatnya wajib, mana yang sifatnya pendukung gitu. Biasanya kalau yang ada tulisan di standar itu maintain, berarti itu sifatnya prosedur ya, dan harus memiliki prosedur di proses tersebut gitu. Atau kalau ada tulisan retain gitu ya, kalau retain, nah itu berarti kita harus menyiapkan bentukan form gitu ya, form pendukung proses kerja. Jadi kita harus siapkan itu salah satu clue aja gitu ya. Nanti silahkan dipelajari kembali standar-standar atau bahasa dalam klausul ISO tersebut. Oke. Tapi yang lebih penting untuk ISO sekarang, Bapak Ibu ACMers ya, jadi kita jangan terpaku terhadap dokumen gitu ya. ISO sekarang tidak dokumen oriented gitu, jadi lebih ke pendekatan proses. Silahkan persiapkan proses terlebih dahulu, kemudian dari proses tersebut Bapak Ibu bisa tarik dokumen apa yang dibutuhkan. Jadi konsepnya seperti itu ya. Bagaimana kita mempersiapkan penerapan ISO di perusahaan gitu. Jadi konsepnya dibalik, jangan dokumen dulu baru kita ke proses, tapi proses kita dulu yang harus kita utamakan. Dari proses ini baru kita tarik dokumen apa saja yang kita perlukan untuk mendukung
proses kerja kita berjalan dengan baik gitu ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, setelah semua dokumentasi sudah tersedia, kita sudah punya semua yang dipersyaratkan. Misalnya dokumen yang disyaratkan adalah kita harus punya objektif target, kita harus punya kebijakan perusahaan gitu ya, dan lain-lain. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kita harus mensosialisasikan ke seluruh karyawan atau ke seluruh bagian di organisasi kita gitu ya, supaya semua karyawan, semua bagian terlibat dalam proses implementasi sistem manajemen ISO sendiri, karena ISO tidak dapat berjalan dengan baik jika tidak melibatkan semua pihak di dalam organisasi gitu ACMers ya. Jadi jangan sampai ISO ini hanya berjalan di satu departemen saja. Biasanya di departemen ISO section atau manajemen sistem departemen gitu ya, tidak, karena ini adalah tugas bersama seluruh organisasi gitu. Jadi kita perlu untuk melakukan sosialisasi sehingga semua bagian mengerti dan paham apa sih fungsi dari sistem manajemen ISO sendiri dan bagaimana menjalankannya. Oke, itu yang keempat. Kemudian setelah itu semua sudah kita buat dokumen, kita sudah sosialisasikan gitu ya. Nah, tinggal kita jalankan apa yang sudah kita desain dalam dokumen dan bentuk yang akan kita jalankan implementasi ISO di perusahaan kita sendiri gitu ya. Dengan cara memonitor semua yang sudah ditargetkan gitu ya, kemudian juga melakukan monitoring terhadap proses kerja yang sudah ditetapkan gitu. Dan yang terakhir nanti semua proses implementasi itu harus dievaluasi dalam bentuk internal audit gitu. Jadi Bapak Ibu juga atau ACMers yang di perusahaannya harus melakukan training internal audit juga untuk mengetahui bagaimana cara mengaudit gitu ya, dan juga bagaimana menyusun program audit, jadwal audit, membuat laporan audit. Nah, itu juga harus dilakukan sebagai bahan evaluasi sistem manajemen yang sudah kita terapkan gitu ya. Nah, setelah internal audit selesai, baru terakhir kita lakukan manajemen review gitu ya. Jadi manajemen review ini adalah bagaimana top manajemen atau pimpinan puncak di perusahaan kita mereview jalannya sistem manajemen yang ada di perusahaan gitu, dari mulai semua aspek ya, semua bagian yang ada di perusahaan, yang juga poin-poin pembahasannya ada di dalam standar ISO sendiri, dan itu yang harus dipenuhi kayak gitu Bapak Ibu ACMers semua ya. Oke, kemudian setelah manajemen review sudah dilakukan, kita sudah punya agendanya, sudah punya notulennya, sudah punya hasil dari manajemen review tersebut, baru kita bisa panggil badan sertifikasi ya untuk melakukan assessment pihak ketiga gitu ya, supaya sistem yang kita jalankan di perusahaan kita bisa terstandarisasi seperti itu. Jadi nanti kalau ACMers butuh badan sertifikasi, bisa menghubungi kami, PT ACM Indonesia. Kami adalah badan sertifikasi yang akan melakukan assessment atau penilaian terhadap sistem manajemen apapun yang ACMers implementasikan gitu ya. Baik, mungkin sekilas seperti itu saja yang bisa saya sampaikan untuk sharing-sharing kita hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat tahapan-tahapan apa saja yang harus kita siapkan ketika kita ingin melakukan atau mensertifikasi perusahaan kita ke sistem manajemen ISO. Yang pertama tadi adalah training dulu, kita harus paham dulu apa itu ISO gitu ya, apa itu sistem manajemen mutu, K3, lingkungan, atau apapun yang akan kita implementasikan. Kemudian yang kedua, kita buat gap analisis, apa yang sudah ada dan belum ada di perusahaan kita dibandingkan dengan standar yang ada di klausul ISO tersebut. Kemudian yang ketiga, kita buat dokumen-dokumennya dulu, dokumen yang dibutuhkan. Dan keempat, jangan lupa proses dokumen ini harus kita tarik dari proses kerjanya dulu. Proses, baru ketika di proses itu butuh dokumen ataupun form atau apapun, nah itu yang kita tarik ke proses
gitu ya, seperti yang dijelaskan tadi. Kemudian setelah itu kita sosialisasikan sistem manajemen ISO yang sudah kita buat, yang sudah kita desain ke semua bagian, semua karyawan yang ada di perusahaan. Terakhir kita implementasikan bagaimana berjalannya sistem tersebut, mulai dari monitoring target, monitoring proses, dan lain-lain ya. Kemudian kita lanjutkan dengan proses internal audit sebagai tahapan mengevaluasi efektivitas dari sistem yang berjalan. Dan yang terakhir kita lakukan manajemen review yang melibatkan semua pihak dan dihadiri atau dipimpin juga oleh top management untuk mengetahui bagaimana kinerja dari sistem manajemen yang dijalankan selama satu periode tersebut. Oke, setelah semua tahapan itu selesai, baru kita bisa panggil badan sertifikasi untuk melakukan sertifikasi di perusahaan kita. Seperti itu kira-kira semuanya ya, ACMers yang menyaksikan video ini. Jadi atau paling langkah terakhir, jika memang kita butuh dipandu dan ada yang guide untuk proses tersebut, itu bisa menghubungi konsultan-konsultan ISO yang ada di sekitar kita. Kira-kira seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak untuk ACMers yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa follow sosial media kami di sini dan juga subscribe channel ACM ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.